Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini akan kita bahas mengenai cara deploy microservice di SEO Cloud. Untuk pertama ini saya sudah persiapkan projectnya. Ada di github.com SEO Cloud microservice. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Jadi nanti kita akan deploy 3 service, cuman eh, yang service mainnya ini nanti kita bisa langsung diakses sama user. Sedangkan service A dan service B ini nanti dia nggak bisa langsung diakses. Jadi nanti harus lewat backend terlebih dahulu ya. Jadi saya sudah persiapkan service A, service B, kemudian backend. Jadi nanti urutan deploy-nya, deploy service A dulu atau service B dulu bebas. Jadi service-nya kita deploy dulu, setelah itu nanti baru backend-nya kita deploy. Langsung saja kita ke SEO Cloud buat deploy-nya. Di sini nanti kita pakai 2 template. Yang pertama untuk deploy service kita bisa pakai template yang microservice. Ini per bulannya cukup murah, 10.000 dengan kapasitas RAM support hingga 128 megabit ini ya. Ini kurang, nanti saya akan betulkan sebentar. Oke, ini udah saya benerin ya di 200 mana tadi? 128 megabit. Udah saya kasih satuan megabit ya. Oke, berarti kita pertama adalah deploy microservice-nya dulu. Berarti kita deploy yang service A ya. Kita klik configure, kemudian untuk identifier-nya kita kasih service A seperti ini atau A titik. Nah, ini nggak masalah. Kemudian untuk deploy service-nya, sorry, untuk build service-nya itu kita akan build pakai script sama seperti kita deploy backend service ini ya. Pakai seperti ini. Kita copy aja. Kemudian, nah ini sudah saya siapkan di VS Code. Kita ke city eh, service A, otomatis service A, kemudian kita pastekan, kita tunggu sampai selesai ya. Nah, udah kelar, kita klik di sini, kemudian klik File Explorer. Oke, kita klik kanan, kompres ke zip. Hasil build-nya kita kompres ke zip. Oke, setelah itu kita kembali ke SEO Cloud lagi. Kita project-nya kita arahkan ke microservice service A, kemudian ya ini kita masukkan, kemudian kita klik deploy. Are you sure? Kita klik OK aja. Nah, ini service A sudah provisioning. Kita tunggu sampai nanti berubah jadi running. Jadi kita lagi eksekusi yang di sini, di service A. Setelah service A, nanti kita lanjut ke service B. Oke, kita cek lagi. Nah, ini statusnya udah running ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita cek. Jadi service ini kan sebenarnya punya identifier ya, atau semacam name-nya lah. Jadi kalau kita buka di sini di main.go-nya ini, nah ini kan name-nya itu service A. Cuma nanti sama SEOcloud karena kita pakai MDNS ya, multicast
domain name system kalau salah ya, MDNS atau apa namanya, untuk registrinya. Jadi kita untuk name-nya ini nanti akan di override sama SEO-Cloud. Nah, cara ngelihat service name-nya di yang apa, yang di override itu seperti apa nanti ini titik tiga ini, kemudian kita pilih logs di sini kan. Nah, ini ada keterangannya, kita pakai registry MDNS registry, kemudian nah ini service yang nanti akan kita panggil di backend ya. Karena kan service A ini dipanggil di backend. Service backend ini sorry manggil service A, mengirim data nanti. Backend ngirim data ke service A. Oke. Jadi ini service name-nya service 93 kita kopas. Kemudian kita buka yang bagian backend karena kita mau hubungkan ke backend. Backend sini ya. Oke, service-nya 93 backend. Nah, ini kan ada bagian service A. Service A ini waktu saya belum ini ya buat tutorial, saya kan tes dulu. Nah, ini 97. Kita harus ganti sama yang aktualnya itu service 93. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita di service B. Langkahnya sama persis seperti kita deploy service A. Jadi kita boleh apa namanya? Build dulu nggak masalah, nggak apa-apa ya. Ini service B. Nah, kita udah ke service B, kita kopas saja sintak untuk build-nya, kita tunggu sampai selesai. Nah, udah selesai, kita ke service B. Mana service B? Ini service B. Oke, klik kanan, terus reveal. Bentar. Klik kanan, kemudian nggak ada review. Oh, ini ada ya. Reveal. Siap. Kemudian kita ke zip sama ya. Kita kompres ke zip. Oke, udah kita zip. Kemudian kita deploy ke SEO-Cloud sama langkahnya. Kita klik template. Kemudian kita pilih microservice. Untuk ini kita kasih nama service B. Siap. Untuk projectnya kita pilih yang di service B. Kemudian kita klik deploy. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oh ya, ini mau saya ingatkan juga kalau untuk service ini wajib menggunakan help ya. Untuk nih, saya tunjukkan misalkan di service A. Semua service nanti wajib pakai help. Jadi untuk memberitahu ke sistem SEO Cloud bahwa bahwa servicenya udah running, itu nanti harus pakai register help handler. Mau servisnya apapun nanti wajib pakai ini ya, help. Ya. Nanti bisa teman-teman kopas saja untuk yang help.proto nanti terus generate pakai sintak yang seperti di sini, protok bla 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 bla. Nah, protonya apa misalkan? Protoknya misalkan help.proto gitu ya. Nanti akan tergenerate file pb.go, pb.micro.go. Nah, itu. Kemudian kita bikin handlernya. Nanti kopas saja dari sini nggak apa-apa. Oke, nanti kalau nggak dikasih health tag, itu biasanya nanti akan apa namanya unhealthy statusnya ya, karena dia nggak nemuin health tag, health, health untuk status healthnya. Nah ini untuk service B kita udah running. Kemudian kita sama, kita lihat lognya. Nah ini servisnya, nah 94 ini sebenarnya dia itu ID servisnya ya. ID servis yang kita bikin ini 94, ini 93. Kalau lebih meyakinkan kita buka lognya aja, kita kopas yang di sini untuk servisnya.
Kemudian kita ke backend ya. Ke backend, kita taruh di main. Nah, ini untuk service B, kita pakai service strip 94. Kalau kita, oke, berarti ini service A, service B udah ke deploy. Service A, service B udah ke deploy. Kemudian untuk backend, yang terakhir itu backend. Ini sebagai gateway-nya ya, antara service A, service B. Jadi nanti ketika kita akses hostname name sama dengan John dan address sama dengan Jakarta. Jadi nanti data ini contoh sederhana ya. Jadi sederhana banget. Jadi kalau kita, URL ini akan ditangkap sama backend. Kemudian backend akan melempar data untuk name-nya. Ini kita akan lempar ke service A. Sedangkan untuk address-nya ini akan diproses ke service B. Gitu ya. Kalau misalkan project yang real harusnya ada ID-nya ya. ID ini untuk ID member ini name-nya ini, misalkan untuk ID untuk service B ID-nya ini, address-nya ini gitu ya. Ini hanya sampel ya. Kalau di project nyata harusnya untuk name sama address ini satu service. Ini hanya untuk memberitahu seperti apa atau apa namanya service itu berjalan gitu, ya. Microservice itu berjalan. Oke. Kita langsung ke backend. Untuk backend sama kita build dulu pakai sintak yang ini. Harusnya tadi masih ya. Oke, kita ke backend. Oke, terus kita jalankan build scriptnya. Oke, udah sukses untuk backend app-nya ya. Kita reveal. Kemudian jangan lupa dikompres. Nah, udah ya, udah jadi ya. Nah, oke. Nah, kita kembali ke SEOplot. Untuk deploy backend, karena ini kalau kita perhatikan service-nya di sini ya, itu dia punya host. Soalnya dia masih apa namanya eh private network ya. Jadi yang diakses sama user nanti backend. Backend baru dia nge-broadcast message-nya ke service A dan service B. Seperti itu ya. Nah, untuk backend ini template-nya itu bukan pakai microservice lagi, tapi pakai FlexiHost BA ya, untuk backend, untuk small project. Ini cukup 15.000 per bulan, sangat murah sekali ya. Kita configure. Identifier-nya ini kita kasih backend. Kemudian project-nya kita kasih yang kita build tadi di dalam folder backend. Klik aja, kita klik deploy, are you sure? Kita klik OK. Kemudian selanjutnya provisioning. Kita tunggu sampai statusnya running. Oke, coba kita cek lognya. Nah, ini udah ya, udah running. Coba kita tes. Tesnya biar tes. Kita kasih log. Bentar. Service A, service B harusnya masih jalan. Saya pastikan dulu. Oke, udah jalan semua. Dan untuk backend, kita klik kanan. Bukan klik kanan, klik 3 titik ini. Kemudian kita klik host. Nah, ini kan kayak not yet. Nah, kalau keluarnya seperti ini berarti udah sukses. Ya, tinggal kita cara manggilnya send name John address Jakarta. Misalkan kita copy saja untuk supaya lebih simpelnya. Nah, kemudian kita execute. Nah, kalau udah keluar seperti ini berarti udah sukses ya, John. Nah, nanti kita mau memastikan nih bahwa data name-nya ini udah masuk ke service lama dan
atau service A, address-nya ini udah masuk ke service B. Nah, kita cek lognya aja ya. Untuk service A ini harusnya masuk data name. Kalau nah ini name-nya udah masuk John ya. Kemudian untuk di service B ini address, maksudnya Jakarta. Berarti udah sukses ya. Jadi ketika kita masukkan data dari backend, datanya akan dipecah ya, akan dipecah. Datanya ini di apa namanya? Dialihkan ya. Jadi yang data nama ini dialihkan ke service A dan data address atau data alamat ini dialihkan ke service B. Ya, seperti itu teman-teman ya. So, deploy ke server cukup sekian dan terima kasih.